Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abiyah Al-Arits dengan NIM 22010100054. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan desain rumah dan instalasi listrik dari desain rumah tersebut menggunakan Autodesk Revit. Langsung saja kita buka Autodesk Revit-nya. Kita buat desain baru dengan template construction, lalu mengukur lebar dan tinggi dari rumah yang kita bikin. Saya mengambil floor lalu rectangle dengan jarak sekitar 15 meter kali 15 meter. Oke. Lalu kita mulai membuat dinding pada rumah tersebut. Saya menggunakan wall yang FND 440 BLK. Lalu kita edit type untuk mengatur ketebalan dari dinding. Saya ubah menjadi 200 meter. Oke, lalu apply, lalu oke kembali. Pertama-tama saya akan mengukur jarak dari halaman ke ruang tamu sekitar 3 meter, lalu mengambil lebar dari ruang tamu sekitar 6.500 meter. Lalu kita buat garis dinding-dinding terluar dari rumah tersebut. Untuk panjang dari ruang tamu saya ambil sekitar 3 meter. Lalu lebar atasnya sekitar 5 meter. Untuk dapur saya membuat lebarnya sekitar 2000,6 meter, lalu dengan lebarnya 5,4 meter. Untuk kamar 1 saya ambil panjangnya sekitar 8,5 meter dengan lebar sekitar 3,5 meter. Lalu saya membuat WC, diambil dari sekitar 2 meter dari sisi kiri. Lalu kita membuat lebarnya dengan 2 meter dan dengan panjang sekitar 6.400 mm atau 6,4 meter. Lalu untuk kamar kedua saya ambil 2,9 meter kali 8,5 meter. Untuk versi kedua saya ambil 1,5 meter kali 5,3 meter. Lalu sisanya untuk membuat ruang cuci pakaian. Untuk menambahkan pintu saya memakai yang single door aja dengan ukuran 9 kali 2000 mm. Ditaruh di beberapa tempat, di kamar, pintu WC, dan juga pintu ke ruang cuci. Untuk halaman saya membuat pagar dengan railing, menambahkan di depan halaman rumah. Dibuatnya per satuan dulu karena railing tidak bisa terputus. Lalu selanjutnya yaitu menambahkan beberapa jendela ke desain rumah. Kita bisa melihat skematik secara 3D dari desain rumah kita, lalu kita bisa merapikan dari sisi 3D tersebut.
Selanjutnya kita akan membagi bagian-bagian rumah menggunakan room separator untuk membagi setiap ruangan di dalam rumah tersebut. Lalu kita bisa menamai ruang-ruang tersebut sesuai dengan fungsi-fungsi yang kita tujukan. Kita kembali ke skematik 3D. Kita bisa lihat bahwa dinding yang desain rumah tersebut terlalu tinggi, maka kita bisa merendahkan tinggi dinding tersebut. Pertama-tama kita akan men-select atau memilih dinding-dinding yang akan kita ubah ketinggiannya dengan cara klik tahan select lalu klik dinding yang akan kita ubah. Di sini saya akan merubah ketinggian dari dinding-dinding tersebut sesuai dengan ketinggian level 1, yaitu sekitar 4 meter, dengan mengubahnya top constraint jadi up to level 1. Selanjutnya kita akan membuat atap dari rumah tersebut dengan menyeleksi tiap-tiap dinding terluar dari rumah tersebut. Lalu tidak lupa untuk menyambungkan titik putusnya menggunakan salah satu fungsi. Lalu ketik down, dan maka selesailah proses desain rumah dari Revit ini. Lalu kita bisa menyimpannya dengan saya kasih nama tugas 1, nama saya sendiri dan NIM saya sendiri. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian listrik dari skema desain rumah tadi dengan menggunakan template yang electrical untuk membuat rangkaian listrik. Saja kita masukkan desain tadi menggunakan link Revit, kita cari desain kita tadi, klik open, lalu terbukalah desain kita tadi. Dan tidak lupa untuk menghidupkan smoothline untuk memperlihatkan lebih jelas. Pertama-tama kita akan memasang MCB terlebih dahulu dengan load family. Kita ambil dari family US, electrical, EMP, lalu ke electrical power and distribution, lalu kita lihat lighting dan appliance, lalu kita letakkan di sekitar ruang tamu. Ini kita akan memasang stop kontak di family, lalu kita ke bagian terminals, kita pilih yang receptacle. Kita pastikan untuk memasangnya secara place on vertical face, lalu kita pasangkan di beberapa tempat dan ruangan seperti yang saya lakukan. Selanjutnya kita akan membuat sirkuit electrical dengan menekan MCB lalu menekankan pada powernya. Hal yang sama juga dilakukan kepada stop kontak yang ada, tetapi untuk stop kontak kita membuatnya dengan edit circuit untuk membuat sirkuitnya. Untuk memeriksa apakah stop kontak tersebut sudah tersambung, kita pergi ke salah satu kontak lalu tekan tab, lalu melihat apakah sudah tersambung atau tidak. Selanjutnya kita akan memasang lampu. Kita pergi ke komponen, lalu load family, kita ke arah konektor, kita pilih yang light device balance power. Kita letakkan secara place on face. Kita ubah diameter dari lampu tersebut, kita ubah menjadi 1 saja, lalu apply dan OK.
Lalu kita pasangkan lampu tersebut di beberapa tempat. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat sirkuit dari rangkaian lampu tersebut dengan power, lalu edit sirkuit untuk membuat sirkuit atau lintasan listrik dari lampu-lampu yang sudah dipasangkan. Bagian terakhir kita akan memasang saklar-saklar yang untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada. Kita ke komponen, lalu kita pilih load family, kita pilih ke electrical power, lalu ke terminal, kita pilih yang lighting switch. Lalu kita pilih saja yang single pole. Kita letakkan di beberapa tempat sesuai yang kita mau. Lalu kita akan menghubungkan setiap lampu menggunakan wire yang lalu kita hubungkan ke saklar yang sudah kita letakkan. Seperti tadi, untuk memeriksa apakah rangkaian lampu dan saklar tersebut sudah terhubung, kita bisa memeriksanya dengan memindahkan kursor ke rangkaian tersebut lalu memencetkan tab, dan rangkaian listrik dari rumah tersebut sudah selesai. Baiklah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.